Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilaian uji kinerja perkenalkan saya Muslimin. Pada hari ini Minggu 11 Mei 2025, saya guru madrasah bidang studi fikih di MTS Mambaul Ulum Lubuk Makmur Lempuing Jaya Api Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag BED 1 pada Universitas Negeri UIN Araniri Banda Aceh tahun 2025. Pada video ini saya akan menyampaikan materi makanan halal dan minuman halal dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak kabarnya? Baik. Bagaimana anak kabarnya? Baik. Semangat. Semangat. TSMU. Ayo. Yes. TSMU lebih maju. Anak-anak, saya cek daftar hadir kalian. Siapa yang hari ini kelas 8 yang tidak hadir pelajaran fikih ya. Semester 2 yaitu siapa aja pada tanggal berapa sekarang? 11 Mei 2025. Arif Setiawan, Hadir. Fikri, Hadir. Dino Zakaria, Hadir. Khairun Nisa, Octavia Olivia. Anak-anak ya, pada kesempatan pertemuan ini yaitu kelas 8 pada hari Minggu 11 Mei 2025, kita semuanya yaitu akan membahas kemarin pada hari Rabu kemarin ya, pada hari Rabu kemarin yaitu sudah sampai bab 7 tentang makanan halal ya, kelas 8. Jadi ini sudah di penghujung, sebentar lagi kalian kan selesai ya. Jadi tinggal ulangan harian ya, ujian praktek ya, tentang makanan halal dan minuman halal ya. Makanya pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya akan membahas tentang makanan halal dan minuman halal. Lebih baik apa lebih semangat? Lebih semangat. Mari kita lihat penayangan video ini, pengertian makanan halal ya dan haram menurut Islam. Itu makanan halal itu bagaimana? Kalian lihat dan cermati ya. Bagaimana? Apa yang kalian cermati? Terus apa yang kalian dapat dari penampilan ini? Nanti tolong ya kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Ini sudah kita bentuk ya sebelumnya untuk rombongannya Citra ya, rombongan Citra. Terus apa ini? Elvina ya. Itu kelompok 1. Terus si Okta, Nisa itu kelompok 2. Terus rombongannya Arif ya, Sandy itu kelompok 4. Terus rombongannya si Vino sama si Rafa kelompok 3. Jadi nanti untuk kelompok 1 itu mempresentasikan tentang pengertian makanan halal. Terus dasarnya nanti kelompok 2
yang mempresentasikan ke depan dasar hukumnya bagaimana, ya. Terus nanti untuk kelompok yang keempat, ya, kelompok yang keempat, ya, itu tentang manfaat makanan halal itu apa sih? Terus untuk kelompok yang tiga nanti tanya, mana yang belum kalian pahami, ya? Paham semuanya? Paham. Pak, anak-anak Sumatera Selatan, Palembang, ya. Kabupatennya adalah Oki, ya, kecamatannya Lumping Jaya, desanya Lubuk Makmur, MTS, ya, MTS MU. Untuk anak-anak, mari kita simak video ini. Nah, ayo untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Ayo, di Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian makanan dan minuman halal. Kalau menurut kamu apa itu makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali adanya Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan-nasu kulu mimma khalaqnakum halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan Al-Quran Al-Maidah ayat 88. Berdasarkan kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang muslim hendaknya memenuhi 3 syarat, yaitu a. halal artinya dibolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. B. baik artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Pertama, makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal, yaitu 1. halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. 2. halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara Sambil disimak ya, sambil disimak, kalian nyimaknya di sini, ya. makanan atau minuman halal, tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara. Maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, merugi dan sebagainya. 3. halal karena proses atau cara pengolahannya. Selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Kedua, makanan dan minuman harus baik, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung borax untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain disampaikan tidak tadi. Kemudian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Ayo kasih aplaus untuk kelompok 1. Jadi, ayo lanjut untuk yang kedua. Kelompok 2 mempresentasikan yaitu tentang jenis makanan dan minuman yang halal. Untuk kelompok 2, ayo langsung salam dulu. Salam langsung presentasi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya semua makanan dan minuman itu boleh dan halal. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Setelah Rasulullah SAW dalam masa yang baik tidak kotor dan tidak mendiskan. Keadaannya ini maupun arti halal dan tidak. Artinya sekalian manusia makanan yang halal tapi baik dari apa yang boleh dibeli. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Semua makanan yang tidak membahayakan negara, tidak membahayakan keselamatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Saya tutur diaidikum iya lalu kita. Artinya, janganlah kamu membiarkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Yuk langsung lanjut untuk kelompok 4. Manfaat makanan dan minuman halal. A. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. B. Menumbuhkan akhlak karimah, karakter positif dan terhindar dari akhlak karakter negatif, menjadi sumber tenaga energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Menjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. E. Menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. F. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. E. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan cermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Demikianlah untuk hasil diskusi untuk anak-anak ya. Untuk pemaparan mulai dari kelompok 1 yaitu pengertian, terus yang kelompok 2 tadi adalah dasar hukumnya, kelompok 4 mempresentasikan tentang manfaat makanan yang halal. Terus dari pemaparan tersebut apakah kelompok 3 sudah paham? Udah paham belum? Kelompok 3? Udah paham belum? Nah, belum. Apa yang kamu tanyakan? Boleh ditanyakan untuk kelompok 3. Ayo. Kasih kesempatan untuk kelompok 3. Ayo, tanya. Ditanya, tanya ke kelompok 1, ke kelompok 2. Ayo coba. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanalah dari surat Al-Maidah ayat 164 tadi? Pertanyaannya, makanan yang jatuh ke tanah minyak. pertanyaan dari kelompok 4 saya sambungkan ya. Bagaimana penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 168 ya. Terus kelompok 4 tadi tanya, kalau di situ ya, menemukan makanan yang jatuh di tanah itu bagaimana hukumnya? Ayo coba untuk kelompok 1 ya, dan seterusnya nanti untuk kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4 untuk menjelaskannya ya. Ayo coba, yuk kelompok 1. Nah, terus artinya? Hai sekalian manusia, makanlah yang halal yang baik dari apa yang dapat dibeli, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi. Nah, terus untuk pertanyaan tadi, ya, di situ kan ini
di ayat tersebut ya saya bentuk untuk anak-anak ya biar pecah. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Makanan halal adalah makanan yang baik. Jadi sini begini ya, saya sambungkan. Di sini ayat 168 untuk anak ya. Sini kan sudah jelas begini loh. Ya, di sini kan begini. Halal lagi baik. Gitu. Kuncinya kan ini. Ya. Di sini kan ini loh. Halalan thayyiban. Ya, halalan thayyiban. Ya. Di sini ini loh. Halalan thayyiban di sini ya. Halalan thayyiban. Ini. Ayat ini ayat halalan thayyiban berarti setiap segala sesuatu yang halal dan bagus berarti hukumnya dimakan boleh apa enggak? Boleh. Coba dilanjut untuk kalau kamu menemukan makanan yang jatuh bagaimana? Sesuai apa enggak dengan surat Al-Maidah ayat 168? Ya. Yang keras. Tidak. Nah, terus alasannya apa kalau tidak? Karena jatuh dari tanah. Jatuh di tanah apa jatuh dari tanah? Ayo kelompok dua. Ayo jatuh dari tanah apa jatuh dari tanah? Jatuh dari tanah. Berarti kalau makanan yang jatuh ke tanah itu kalau masih ada bungkusnya. Ya. Boleh dimakan. Dicuci apa enggak? Enggak, karena masih Bungkusnya itu dicuci apa enggak? Ayo. Nah, dicuci. Terus manfaatnya. Itu tadi kan ada manfaatnya. Halalan thayyiban, makanan yang baik. Kalau pertanyaan dari kelompok 3 tadi, kalau makanan itu jatuh, ya. Kamu tadi makan nasi bungkus, terus jatuh sama bungkusnya, atau nasinya itu jatuh, itu boleh dimakan Pak? Karena apa? Jadi gini ya untuk anak-anak semuanya biar pecah. Jadi ketika seseorang kita semuanya memakan sesuatu yang di situ tidak baik, yang tidak halal, maka hukumnya jadi gini ya, manfaatnya tadi ketika seseorang itu ya manfaatnya daripada makanan yang halal tadi ada berapa? Makanan yang halal tadi ada berapa? 7. Ada berapa? Ada 7. 1. Ayo, Arif, 1 apa, Arif? Makan manfaat makanan yang halal 1. Dapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Jadi gini, kalau kita makan yang halal, manfaatnya apa? Mendapat Allah. Karena telah menaati perintah. Tidak Allah kayaknya ikis iwae eman belum 5 menit. Pedoman di situ ya. Itu pasukan kita ya. Dari sebelah timur. Itu kan ada pagar itu akhirnya kalau hujan airnya meresap, terus sepatu lewat, terus ada jatuh makanan, kamu makan. Jadi kalau di situ karena kita tidak menaati perintah Allah, maka kita tidak mendapatkan ridho Allah. Terus yang kedua, ayo siapa sih Fikri? Manfaatnya apa? Manfaatnya yang kedua Menumbuhkan akhlak karena karakter positif dan terhindar dari akhlak matmumah karakter negatif. Nah, yang kedua ya, menumbuhkan akhlakul karimah. Kalau orang itu makanannya baik, suci, maka akhlaknya akan baik. Jadi kamu lihat
wong lek ning kono manganane contoh ya tukang ngapusi. Mak, aku njaluk duite. Harga apa enak bayaran mak di sekolah? Ternyata tidak ada. Ada lagi ya bilang, mak minta duitnya mak. Terus ibunya bilang, tanya, karena duit teh, duitnya termayar iuran sekolah di kelas. Akhirnya orang tua nggak ngasih. Ternyata di sekolah nggak ada. Jadi di situ kalau seperti itu baik apa enggak? Berarti menumbuhkan akhlakul, tidak menumbuhkan akhlakul karimah, akan tapi menumbuhkan akhlak yang madhumah. Terus yang selanjutnya, Furqan. Menjadi sumber tenaga, energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah. Ya. Gimana? Kalau kita makan makanan yang situ nggak baik, pikiran kita itu bagus apa enggak? Contoh sekarang Indonesia itu banyak yang terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik, makanan yang tidak baik. Artinya apa? Akhirnya pikirannya itu tidak menimbulkan tidak menjadikan sumber tenaga energi yang positif, akan tapi negatif. Akhirnya menyangka seseorang. Ya. Jadi kalau orang tersebut makan sesuatu yang itu tidak baik, maka orang tersebut tidak senonoh pikirannya elek terus, ya. Cuma merugikan orang terus. Selanjutnya adalah tentang yang selanjutnya adalah kelompok 1. Yang ketiga adalah menambah terjaga. Kelompok 1 coba dibaca manfaatnya. Terjaga. Yang keras. Kelompok 1. Terjaga kesehatan. Terus setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik. Baik untuk kesehatan tubuh. Terus sekarang ini ya. Kalau ada orang konsumsi makanan atau minuman, terus gini, sabu-sabu. Ya. Kalau orang itu minum itu gimana? Otaknya itu gimana? Bagus apa jelek? Jelek. Terus akhirnya urat sarafnya itu putus apa enggak? Ya, putus apa enggak? Terus akhirnya apa? Lihat orang itu seperti musuh. Gak ada itu teman saya, walaupun itu saudara sendiri bukan saudara, karena sudah memasukkan makanan yang tidak baik. Terus selanjutnya yang C, yang E, menjaga akal dan hati seseorang. Terus mengkonsumsi ayo satu aja. Menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran hingga hati seseorang. Nah, jadi pikirannya positif, ya pada pikirannya mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Terus selanjutnya yang rizki, ya, yang selanjutnya F, rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat serta mendapatkan perlindungan dari Allah. Coba kalau kita mengkonsumsi makanan kayak si contoh ya, si penuh makanannya makanan haram terus tiap hari nyuri, terus akhirnya apa? Akhirnya menjadi tuduhan atau cemoohan orang lain. Terus selanjutnya membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari
dan itu tercermin kepribadian yang jujur. Kalau orang tersebut itu mau, kalau sudah satu kali kita bohong, selamanya pasti akan bohong. Terus sekarang ini untuk anak kelas 8, pernahkah kita bohong? Pernahkah kita bohong? Ayo, bohong tentang apa? Kebaikan atau kejelekan? Kejelekan. Maka jangan sampai dalam hati kita itu terdapat pengaruh-pengaruh yang disitu kurang baik. Ayo dari sini untuk anak-anak, ya, dari penjelasan dari tiap kelompok, ya, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan dari tentang pengertian makanan yang disitu makanan yang halal? Apa aja? Apa aja yang kalian dapatkan? Terus bagaimanakah yang menurut kamu hal yang paling sulit dari pelajaran ini? Ada yang sulit gak? Pelajaran ini ada yang sulit gak? Itu tolong ditulis kalau jawab tidak ada, terus tidak ada, ditulis ya di kertas ya. Tolong ditulis. Itu tentang, makanya saya tanya, langsung saya tentang pertanyaan refleksi ya, refleksi. Bagaimana menurut kamu hal yang paling sulit dalam pelajaran makanan yang halal? Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, terus tidak ada. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Belajar kamu, tulis sendiri, ditulis. Apakah kalian di situ meningkatkan belajar kalian atau bagaimana? Sudah? Sudah belum? Ayo ditulis. Sudah? Tadi kan sudah saya pelajarannya apa? Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran? Apakah kepada teman, apakah kepada guru kalian, atau kepada sesama? Guru dan teman. Ketika kalian ya masuk dari nomor 5 ya, kalian akan memberi bintang kepada jika kamu diminta untuk memberi bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan kepada teman kalian? 5. Udah? Udah dijawab? Udah semuanya? Udah? Terus selanjutnya ya refleksi itu ya. Terus untuk selanjutnya, soalnya agak banyak tentang asesmen, ya. Tentang untuk mengetahui kesiapan siswa, ya. Benar-benar fokus apa enggak tadi belajarnya, ya. Apakah pernah kamu membaca buku terkait dengan ini? Iya apa tidak? Ya. Terus ditulis asesmen. Asesmen diagnostik. Nah, ditulis atasnya ya, di atasnya ditulis ya, nanti saya masukkan. Udah? Apakah pernah membaca buku terkait tentang makanan halal? Terus selanjutnya, apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik? Ya. Terus selanjutnya, apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran ya dengan baik dengan sistem metode ya tentang diskusi pada hari ini yang kalian rencanakan tadi? Berarti kalian siap kan? Iya atau tidak? Ya. Jadi kesimpulannya begini sekarang ya. Kesimpulannya setiap segala kalau udah kumpulkan ini ke sini. Kumpulkan ya setiap kelompok sini. Nah, kumpulkan nanti saya udah kapan?
tegang kita ini belajar enak kan belajar. Ayo sekarang ini tanya, belajar seperti ini enak seperti ini ataukah kalian nyatet terus dijelasin? Ayo jujur, enak sendiri. Enak seperti ini ditampilkan. Terus setelah itu kalian ada yang membaca pengertian seperti ini, terus diskusikan bersama. Enak yang mana? Nyatot? Hah? Ya berarti nanti di tahun ajaran 2025-2026 di semester 1 kita belajarnya seperti ini. Kurang? Yes. Ya. Udah, selesai. Ini. Mana tuh? Benar. Itu. Komen. Ya. Jadi begini, intinya kita semuanya makan itu harus makanan yang halal. Karena sudah jelas. Kalau kita makan yang tidak halal, bagaimana nanti nasib kita? Kalau kita makannya tidak baik, bagaimana kita nanti? Ya. Jadi pengaruh dengan apa yang kita dapatkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan pada pertemuan ini pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 ya. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah dan berguna bagi agama nusa dan bangsa. Allahumma amin. Kita ucapkan alhamdulillah. Sekian dari Bapak ya, segala kesalahan awal akhir semoga anak-anakku semuanya anak kelas 8 menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa dan pada umumnya masyarakat jami'al alamin. Amin. Al-Fatihah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.